Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah membawa sebagian anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan untuk menerangi hati setiap yang hadir. Dan juga hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Mantap. Ya. Terkesan dengan lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Ternyata cocok juga dengan tema khotbah saya hari ini, ya. Bukan dicocok-cocokin, ya, tapi emang cocok. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kali ini kita akan membahas pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Ya, jadi Yesus itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat segalanya maha kuasa, sehingga dia mau menerangkan dan mengajarkan kita sejelas-jelasnya supaya itu kita mengerti. Ya, jadi dalam banyak perumpamaan Yesus itu menggambarkan atau menceritakan setiap peristiwa itu berdasarkan analogi atau cerita yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Jadi mudah dimengerti dan mereka semua itu bisa menangkap artinya, ya. Jadi Yesus selalu menggunakan analogi, ya. Analogi itu persamaan, ya, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dihubungkan dengan pengajaran Yesus tentang kerohanian. Nah, itulah gaya pengajaran Tuhan Yesus dengan menggunakan analogi. Ya, jadi analogi itu dipakai juga untuk menerangkan hal-hal yang belum kita ketahui, terus dibandingkan dengan kejadian sehari-hari, sehingga kita menangkap, ya, artinya. Ya, seperti misalnya banyak Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga, ya. Kerajaan sorga itu ibaratnya apa, ya? Ibarat biji sesawi yang ditanam dan tumbuh rindang, ya, menjadi tempat bagi banyak burung untuk bersarang dan berteduh. Nah, dia menggambarkan seperti itu kerajaan sorga, ya, yang artinya dalam kerajaan surga itu kita tuh hidup damai sejahtera, ya. Dan banyak lagi Tuhan Yesus menggambarkan hal-hal yang bersifat rohani dengan memakai analogi pertanian misalnya, ya kan. Kalau pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ia akan berbuah banyak. Terus kalau Yesus mengumpamakan dirinya sebagai carang, ya, akar pohon, kita adalah ranting-rantingnya, ya. Bila hidup kita tersambung dengan carangnya, kita akan juga berbuah banyak. Jadi itu semua yang digambarkan Yesus itu dapat dimengerti oleh murid-muridnya, ya. Dan biasanya juga Tuhan Yesus itu memberikan konklusi pada setiap perumpamaan yang dia bicarakan. Ya. Nah, kali ini saya mau berbicara membahas tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, di Lukas 16. Bendahara yang tidak jujur. Ntar kita baca saya satu-satu, ya. Tapi sebelum kita masuk ke
perumpamaan bendahara yang tidak jujur, sebelumnya itu Yesus menceritakan 3 perumpamaan di ayat sebelumnya. Ya. Di pasal 15 sebelumnya Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Terus ada lagi perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada lagi perumpamaan tentang anak yang hilang. 3 loh, ya. Jadi berturut-turut Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang yang hilang dan diketemukan. Ya. Ya, kita masih ingatlah ceritanya, ya. Cuman yang saya mau tegaskan di sini, Yesus tuh memberi konklusi atas setiap perumpamaannya. Kalau perumpamaan tentang domba yang hilang, konklusinya di ayat 7 di akhirnya tuh. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yaitu tentang domba yang hilang, satu diketemukan, ya. Jadi ada sukacita besar. Intinya apa? Intinya tentang pertobatan, ya. Kemudian tentang dirham yang hilang. Kesimpulannya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Jadi masih topiknya pertobatan, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, ini yang paling terkenal nih, ya. Dikenal dengan apa? Prodigal son, ya. Si anak mau mendapatkan hartanya lebih dulu, ya. Kemudian dia dapetin harta terus berfoya-foya sampai dia duitnya habis, sampai dia mesti makan makanan ternak, ya. Nah, disitulah si anak mulai merasakan, ya. Pertobatannya di mana? Di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, jadi di anak yang hilang ini juga anak itu sadar bahwa ternyata di rumah bapaknya itu nggak ada yang kayak dia, kelaparan, kesusahan makanan. Akhirnya dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Ya, jadi nah ini ilustrasi kenapa Yesus sampai kepada perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Nah, kita nih sebetulnya juga bendahara nih, ya. Kita ini bendahara, kita nih ada yang benar-benar bendahara yang disuruh pegang duit dan mengurus keuangan, ya. Ada juga bendahara lain mengurus anak, itu kan titipan juga, ya. Nah, jadi perkataan bendahara ini juga termasuk kita, ya. Jadi bukan hanya tentang uang aja, ya. Kemarin kan juga kita telah membahas orang kaya yang tidak mau melepaskan berhalanya, mamonnya, sehingga dia sedih. Tuhan Yesus berkata, juallah hartamu, ikutlah aku, ya. Nah, dia terikat masih sama mamonnya. Nah, kemarin juga kan mamon itu bukan hanya uang aja, ya. Bisa anak, bisa pekerjaan, bisa macam-macam. Nah, jadi kita di sini mengerti, ya, bahwa bendahara di sini
kita ini dipercaya untuk mengelola aset atau resources atau talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya nggak heran tadi hidup ini adalah kesempatan, ya. Bukan, nah hidup ini adalah kesempatan tuh biasanya di lagu Balasungkawa gitu ya. Jadi lagi ngelayat, ada saudara kita, ada teman kita yang meninggal. Oh, dinyanyiin dah tuh, hidup inilah ada kesempatan. Maksudnya diingetin kita yang hidup ini masih punya kesempatan, ya, untuk memakai talenta kita, memakai harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Kalau yang udah mati, udah apa namanya? Udah telat, ya. Udah telat. Nah, jadi hidup ini adalah kesempatan, adalah sangat applicable, sesuai juga dengan apa yang akan kita bahas pada pagi ini, siang ini. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya bacain satu-satu ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara ini menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, ya, si bendahara nih ada tuduhan, ya, dia menggunakan uangnya nggak benar. Kemudian sang orang kaya ini biasanya tuh dalam perumpamaan, ya, ada figur-figur, ya, ada figur-figur orang kaya ini sebagai Tuhan atau Yesus, ya. Nah, bendahara ini sebagai kita-kita nih, ya. Jadi selalu tuh ada tiga, misalnya ada kelompok, ada kalau anak yang hilang, ada bapak, ada anak yang hilang. Itu dua, ya. Ada lagi nggak? Ada kakaknya yang hidup di rumah bapaknya itu yang tidak sukacita, ya, tidak ada sukacita walaupun dia hidup berkelimpahan, ya. Biasanya itu ada tiga figur. Nah, kalau di sini figurnya ada dua nih, orang kaya yang memberikan hartanya untuk diurus oleh bendahara, dan orang kayanya itu bertindak sebagai yang kita asumsikan sebagai Bapa atau Yesus, orang kaya yang memberikan resource-nya, asetnya kepada kita. Kita juga harus sadar, kita tuh betapa baiknya Tuhan. Tuhan memberikan waktu, ya, Tuhan memberikan material, Tuhan memberikan apapun, anak yang bisa kita urus, kelola untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ya, pasti panggil tuh. Kata bendahara itu dalam, berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Wah, udah mau dipecat nih dia. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada seorang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ya. Jadi si bendahara ini mikirin, ya, waduh, aku dipecat. Namanya orang kantoran ceritanya. Yang bendahara nih orang kantoran nih, yang megangnya duit, pulpen, kalkulator, ya. Dia nggak bisa pegang cangkul, dibilang. Dia nggak bisa pegang kotak untuk mengemis, malu, ya. Nah, dia harus bekerja apa lagi gitu, ya. Jadi
dia ini sadar ya bahwa waktunya itu sebagai bendahara udah habis. Nah, kita juga gitu ya. Kita juga sebenarnya waktu kita tuh nggak lama ya. Waktu kita tuh nggak lama. Orang tiba-tiba bisa stroke, gubrak, jatuh ya. Timingnya udah off, habis. Terus orang tua, walaupun dia masih kuat, sekuat-kuatnya apa, kuping udah nggak gitu dengar, ya kan? Terus banyaklah hal-hal yang kalau kita tidak mempergunakan kesempatan ini, waktunya habis. Ya, nggak bendahara aja yang kerja, kita juga yang melayani, tapi kalau kita nggak mempergunakan waktu itu udah diambil lagi sama Tuhan. Udah cukup. Kayak si bendahara ini dikasih kesempatan, tapi dia tidak menggunakannya secara baik dan tidak jujur, Tuhan pasti marah. Ya. Nah, ini mengingatkan lagi sama kita ya bahwa kita pun harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada judgment. Ya. Jadi kita ini mesti mengerti ya, Tuhan Yesus itu mengajarkan sesuatu yang mengilustrasikan sesuatu, tapi kita mesti nangkap. Ternyata Tuhan Yesus juga mengilustrasikan bahwa kita semua ini semua ada penghakiman. Ya, ada ayatnya tuh. Ayatnya di Roma 2 ayat 6. Ya, Roma 2 ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan dan kehormatan dan kebinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang penghakiman, Tuhan juga menggambarkan benar, emang itu Tuhan akan menghakimi setiap kita. Waktu kita akan habis dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan Yesus Bapa. Terus di Roma 14 ayat 10 ya, tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, gitu ya. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demikian aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Ya, jadi bukan bendahara aja yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan akun-akunnya itu kepada Allah. Ya, kita semua harus berhadapan dengan hakim agung kita. Ya, tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pembela kita adalah Yesus. Ya, tetap kita semua menghadapi hakim agung dengan pembela kita, Tuhan Yesus. Jadi apa? Ceritanya ini penghakimannya itu, perbuatan kita itu akan mendapatkan mahkota, ya,
Jadi bagi mereka-mereka yang tidak taat dan tidak mempergunakan waktunya, dia menghadapi penghakiman, dia akan malu. Ya, dia telah menyia-nyiakan apa yang dia kerjakan di bumi ini. Tetapi bagi kita yang sadar, yang mau memberikan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapatkan sukacita karena kita akan diberi mahkota. Ya, kalau dibilang surga ada tingkatannya, mungkin ya nanti belajar lagi Mang Bunda ya. Mungkin dia tuh diberi untuk memerintah, ya, memerintah kerajaan Allah bersama-sama dengan para malaikat. Itu yang punya rapotnya bagus, ya. Nah, kalau yang rapotnya jelek, di sini emang di Alkitab belum dijelaskan, ya. Tapi emang ada tingkatannya, ya. Nah, poin yang penting, setiap kita itu kena penghakiman, ya. Dan di sini bukan hanya bendahara aja, kita ini semua bendahara. Jadi kita sadar nggak? Setiap hari, setiap apa yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan apa enggak? Itu yang penting. Ya, bukan pakai duit, enggak, pakai talenta, pakai nyanyian tadi, ya kan? Pakai cara mendidik kita kepada anak-anak, ya. Pakai talenta kita sambil bekerja juga bisa memberikan kabar sukacita. Jadi banyak hal, banyak cara bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu ini untuk memuliakan Tuhan, ya. Jadi si bendahara ini nih ternyata dia sadar, apakah yang aku harus perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, ya. Mencangkul nggak kuat, ngemis malu. Aku tahu apa yang akan aku berbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Wah, dia punya siasat, ya. Punya siasat nih si bendahara. Makanya kadang-kadang Tuhan tuh memakai perumpamaan, orang jahat pun dipakai sebagai ilustrasi, sebagai contoh, ya. Walaupun Tuhan tidak mengapprove kejahatannya, ya. Kenapa nih di sini? Di sini apa sih poinnya yang Tuhan mau berikan? Poinnya mau Tuhan berikan ini, bagaimana sikap kita atau sikap si bendahara itu, sadar nggak? Nah, si bendahara ini sadar dia berdosa, ya. Terus dia harus berbuat sesuatu, ya. Dia harus berbuat sesuatu. Untuk apa? Untuk supaya kalau dia dipecat, ada orang yang menampungnya. Kan banyak orang yang udah korupsi nggak mengakui itu kesalahan dia, karena dia mengandalkan duitnya banyak, ya. Dia nggak berbuat apa-apa, ya udah biarin aja gue ditangkap. Duit gue banyak, tangkap 5 tahun. Duit gue bermiliar-miliar, bisa 10 tahun, ya kan. Nah, itu semua umum terjadi, ya. Orang banyak yang nggak sadar. Kita pun di sini banyak yang nggak sadar bahwa itu ada penghakiman, itu serius. Jadi selagi kita mampu, gunakanlah posisi kita, kemampuan kita itu sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Nah, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduk dan tuliskanlah segera menjadi 50 tempayan. Dapat diskon, ya. Si
supplier customer dia dikasih diskon dari 100 tempayan jadi 50 tempayan. Wah, senang dong ya si orang yang pertama ini. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul, diskon 20%. Wah, dia berhak karena dia masih sebagai bendahara, jadi masih punya wewenang. Ya, belum dipecat nih, tapi dia udah mempersiapkan. Caranya benar nggak? Caranya benar apa enggak? Tidak benar ya. Tapi merugikan tuannya. Ya, tapi ini nggak dibahas ya, karena mungkin aja si bendahara itu sudah menaikkan harga jualnya. Ya. Jadi diskon 20% pun masih nutup lah ya, paling nggak break even. Ya. Tapi bukan itu apa yang mau diajarkannya. Yang mau diajarkannya, bendahara ini mempergunakan kesempatannya saat itu juga sebagai bendahara sebelum dia dipecat untuk melakukan sesuatu demi masa depan dia. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih diberikan pekerjaan, yang masih punya talenta, sebelum talenta itu habis, sebelum waktu kita habis, sebelum umur kita itu habis, punya nggak rencana kita untuk pekerjaan-pekerjaan masa depan, untuk pekerjaan-pekerjaan sorgawi, di mana upahnya itu kekal. Ya, kalau kekayaan kan nggak kekal. Orang korupsi banyak-banyak ketahuan, langsung disita-sitain, dimiskinin. Ya, mungkin masih dia nyimpen di mana-mana di bawah bantal, tapi hidup dia dipermalukan. Ya, nah si bendahara ini mengambil kesempatan dia waktu sebagai bendahara, menggunakan haknya dan wewenangnya untuk memberikan potongan. Jelas si pengutang ini akan senang. CS lo telah menguntungkan aku, katanya kan. Ya kan, kalau dia harapin, si bendahara ngarepin, ya kalau dia susah nanti dia ingat kali sama aku, gitu ya. Kemudian lalu tuannya itu memuji yang tidak jujur itu karena ia tidak bertindak. Nah, lalu tuannya memuji bendahara yang tidak jujur itu. Nah, ini kan ini bingungin ya. Tuannya itu orang kayanya ini nih, tuannya si bendahara. Ya. Dia memuji bendahara itu yang gak jujur. Ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, ini kenyataan ya. Anak-anak dunia itu ibaratnya kita nih bayar asuransi kiri kanan, ya kan? Demi kita, kalau kita sakit kita punya asuransi. Ya, itu kan untuk dunia, ya. Nah, pernah nggak kita kepikir bahwa kita cerdik menggunakan hal-hal atau khususnya materi untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana upahnya itu kekal dan tertulis. Ya, pada waktu penghakiman kita bisa bilang, ya ini sebagian aku udah mengerjakan ini, aku menjalani ini, gitu ya. Dan perlu diingat ya, bahwa harta yang kita miliki ini bukan sebagian milik Tuhan, enggak. Seluruhnya Tuhan percayakan kepada kita.
seluruhnya Tuhan titipkan kepada kita. Bukan udah memberikan 10% misalnya, udah gak usah mikirin apa-apa lagi. Bukan, ya kan? Jadi seharusnya tuh kita sadar, semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi apakah kita anak-anak terang ini memikirkan atau mau memikirkan hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang rohani, hal-hal yang memuliakan Tuhan dengan talenta kita, dengan aset kita, dengan apapun yang kita miliki, sewaktu kita masih punya kesempatan. Ini yang dipuji oleh Tuhan. Kecerdikannya, maksudnya kesadarannya untuk memplanning masa depannya, ya. Walaupun tindakannya itu salah, tapi Tuhan tuh mau memberikan pengajaran kepada kita. Hai anak-anak Tuhan, kamu ini kok tumpul atau bodoh dengan anak-anak dunia, ya kan? Padahal jika engkau memberikan kesempatan kamu untuk kemuliaan nama Tuhan, upahmu itu kekal di sorga. Ya, itu yang harus kita sadari. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Nah, jadi jangan mempercayakan mamon yang tidak jujur itu, maksudnya unrighteous mamon itu kekayaan kita. Ya, jangan tuh bergantung pada kekayaan kita, karena dengan kekayaan kita habis, udah habis ceritanya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu upahnya kekal. Ya. Nah, di ayat 10, siapa yang setia dalam hal-hal kecil, setia juga dalam hal-hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal-hal benar dan tidak benar, demikian juga dalam hal yang besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayaimu kepada harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini kesimpulannya lagi, ya. Jadi kalau kita membaca perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Tuhan kelihatan memakai seorang bendahara yang jahat, tapi dipuji. Ya. Nah, pujiannya ini Tuhan menggambarkan, hai anak-anakku, bertindak cerdiklah. Ya, pergunakanlah kesempatan yang telah kuberikan, sebab kesempatan itu tidak selama-lamanya engkau pegang di dunia ini. Ya, sewaktu kita menjabat di kantor, ya kita manfaatkan kesempatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus memanfaatkan apa yang kita miliki saat ini. Saat ini menyanyi, terima kasih, lagunya berkesan sekali, ya. Dan itulah cara kita memuliakan Tuhan. Ya, tidak kecuali, karena bukan hanya bendahara, semua kita pasti diberikan kesempatan untuk mengelola, ya, mengelola anak, merawat orang tua, terus mengelola karyawan kita, dan hal-hal kecil. Semua Tuhan sudah percayakan, tinggal kita harus sadar bahwa pada saatnya nanti semua itu akan diambil Tuhan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Dan kiranya dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, kita disadarkan, what can we do now? Selagi masih aku dipercaya. Seperti yang dilakukan si bendahara. Dia sadar, besok atau lusa mungkin udah dipecat. Langsung dipanggil
yang utang-utang itu supaya dikasih diskon, supaya mereka itu punya relasi. Nah, apakah kita yang sudah punya relasi dengan Tuhan tetap mau menjaga relasi itu dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan? Itulah panggilan kita sekarang. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman singkat ini Tuhan, tentang bagaimana kami mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami dapat mempergunakan kesempatan yang ada sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami perbuat, kiranya memuliakan nama Tuhan, dan semuanya itu akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saatnya nanti. Dan kami percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami dan sebagai penolong kami akan mendampingi kami dan membenarkan kami atas apa yang kami perbuat, karena hanya dengan memuliakan nama Tuhan kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, terima kasih untuk Pastor Wilson yang sudah